Halo, perkenalkan, nama saya Gesiswari Putri dan di sini saya ingin mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Siregi Akademi yang diadakan oleh Binar Academy. Saya saat ini sedang berkuliah di jurusan Akuntansi Universitas Katolik Musi Caritas. Ya, saya pernah memikirkannya dan tujuan jangka pendek yang ingin saya capai adalah saya ingin segera lulus di tempat kuliah saya sekarang. Dan setelah saya lulus, saya berencana untuk mendaftar pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu di bidang komputer akuntansi. Sembari menunggu pekerjaan yang saya impikan, saya juga berniat untuk mendaftar berbagai kursus akuntansi dan ilmu komputer untuk memperdalam skill saya. Jadi tujuan yang ingin saya capai adalah yang pertama, pada tahun ini harus lulus beasiswa dari Siregi Academy. Yang kedua, dalam 1,5 tahun yang akan datang harus bisa menguasai minimal 1 bahasa asing. Yang ketiga, dalam 2,5 tahun yang akan datang harus bisa lulus kuliah dengan tepat waktu dengan IPK di atas 3,5. Yang keempat, dalam 3 tahun yang akan datang harus mencoba untuk melakukan investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, dan properti. Tapi untuk sekarang ini saya tidak bisa melakukan investasi tersebut karena butuhnya kemantapan dalam finansial. Yang kelima, dalam 4 tahun yang akan datang harus bisa bekerja di KAP Big Four. Yang keenam, dalam 5 tahun yang akan datang harus bisa mengajak orang tua umroh dan pergi liburan ke luar negeri. Faktor yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan saya tersebut adalah yang pertama dan yang paling utama adalah doa, restu, dan dukungan dari orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat. Saya adalah orang yang paling merasa semangat saat orang tua dan orang terdekat saya memberikan dukungan penuh kepada saya untuk mencapai tujuan-tujuan saya tersebut, seperti mendoakan saya dan memberi restu dengan mengusap kepala saya. Hal itu tuh membuat saya menjadi lebih termotivasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut agar bisa membuat mereka semua bangga dan merasa berharga telah memiliki saya di dunia ini. Yang kedua, adanya kepercayaan yang selalu dikatakan kepada saya bahwa saya pasti akan berhasil untuk mencapai semua mimpi dan tujuan-tujuan saya tersebut. Saya itu sangat merasa terharu dan bahagia saat orang percaya kepada saya bahwa saya pasti akan berhasil untuk mencapai mimpi dan tujuan saya. Dengan begitu, saya memiliki energi lebih untuk meyakinkan ke diri sendiri bahwa orang pun percaya ke diri saya. Lalu untuk apa saya meragukan diri saya sendiri? Hal-hal yang membuat saya tidak semangat untuk mencapai tujuan saya adalah omongan orang yang cukup menjatuhkan. Mereka mengatakan bahwa saya itu tidak mungkin jadi orang yang berhasil, bahwa saya tidak bakal bisa bekerja di perusahaan bagus seperti yang saya harapkan, dan bahwa saya tidak akan berhasil mencapai mimpi dan tujuan saya tersebut. Dan sejujurnya, saat mendengar kalimat negatif tersebut cukup membuat saya merasa down, bahkan hampir seharian selalu memikirkan kata-kata tersebut. Akan tetapi di saat bersamaan saya juga harus merasa semangat. Saya tidak boleh berlarut-larut memikirkan omongan orang yang bahkan tidak pernah tahu bagaimana proses yang telah saya jalankan. Walaupun saya merasa menjadi tidak semangat karena omongan negatif tersebut, tapi besoknya saya kembali merasa semangat untuk membuktikan ke diri sendiri dan bukan untuk membuktikan ke mereka bahwa saya mampu dan saya bisa untuk mencapai mimpi dan tujuan saya, karena ada kedua orang tua dan keluarga saya yang harus saya buat bahagia. Saya sangat tertarik untuk bergabung dengan Siregi Academy ini karena saya melihat Siregi Academy sangat cocok untuk membantu saya mengembangkan talenta saya terutama di bagian digital. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang yang sudah serba maju dan canggih ini, yang mengharuskan saya juga harus terus berkembang, mengikuti sesuai dengan perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan dengan zaman yang ada. Selain itu juga, semua pekerjaan sekarang kan juga memerlukan kemampuan di bidang digital semua. Apalagi saya ingin menjadi seorang accounting, tidak hanya perlu menghitung saja, tetapi juga diperlukan kemampuan digital yang baik, karena pastinya kedua hal tersebut tuh sangat berkaitan dan itu harus menjadi salah satu nilai untuk menambah value saya agar mudah untuk mengejar karir saya. Lalu mengapa saya layak untuk mendapatkan beasiswa ini? Karena saya yakin bahwa saya pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk terus mau belajar mengenai banyak hal, terutama belajar mengenai digital dan informasi teknologi. Apalagi di zaman sekarang hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Jadi saya akan buktikan bahwa saya layak untuk mendapatkan beasiswa ini dan akan menjadi seorang yang dapat memaksimalkan kesempatan dan peluang yang diberikan agar menjadi suatu hal yang berguna untuk kedepannya dan tentunya bisa membuat orang tua merasa bangga dan bahagia. Pertama, saya sangat suka dengan mengajar.
karena dapat memberi banyak orang pengetahuan yang mereka butuhkan. Tidak hanya itu saja, saya menjadi orang yang sangat berharga karena merasa berguna dan bermanfaat untuk orang lain, di mana yang awalnya mereka tidak tahu mengenai suatu hal, menjadi tahu saat saya mengajarinya, dan itu menjadi suatu hal yang cukup saya suka dalam melakukannya. Kenapa Sinergi Academy bisa menjadi bagian dari perjalanan mencapai tujuan? Itu karena hal-hal yang ditawarkan dari program beasiswa ini tuh sangat menarik, sebab dapat menumbuh kembangkan hard skill dan soft skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Apalagi kemampuan di bidang IT juga sangat berkaitan dengan tujuan saya untuk menjadi seorang accounting, di mana zaman sekarang IT menjadi terobosan baru yang paling banyak dicari untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, oleh karena itu, selain mengembangkan kemampuan saya di bidang akuntansi, saya juga ingin mengembangkan kemampuan IT saya agar lebih cepat dapat menambah nilai tambah di diri saya, serta agar tidak termakan atau ketinggalan dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Menurut saya, tidak ada yang tidak bisa berkembang di diri saya, karena semua hal itu tuh masih tetap bisa terus berkembang dan tidak mati, asalkan hal tersebut tuh selalu biasa dan jangan selalu berada di zona yang nyaman. Kenapa? Karena saat kita selalu berada di tempat yang sama dan selalu menginginkan di zona yang nyaman, maka ya kita itu tidak akan memiliki kemampuan untuk berkembang. Sebab kita selalu takut dan membatasi diri terhadap ruang lingkup, serta enggan untuk mempelajari suatu hal baru. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak bisa untuk berkembang. Cobalah keluar dan cari apa yang menjadi akar permasalahannya agar kita bisa terus mengembangkan diri dan tidak berstigma terhadap kemunduran yang terjadi di hidup kita. Ya, saya pernah berada di titik terendah dalam hidup. Saya tahu setiap orang itu pasti memiliki titik terendahnya masing-masing dan itu tidak bisa disamaratakan atau bahkan dijudge. Seperti kamu mending daripada saya seperti ini. Jadi mungkin saya pernah berada di titik terendah dalam hidup, di mana saya cukup memiliki kekurangan fisik yang mungkin jadi salah satu hal yang cukup penting untuk mencari suatu pekerjaan. Saya memiliki tubuh yang tidak tinggi atau bisa dikatakan tubuh bertubuh mungil dan pendek. Tentu saja karena fisik saya ini seringkali selalu menjadi omongan setiap bertemu orang, entah itu orang baru ataupun orang-orang terdekat yang mengenal saya. Nah, tentunya omongan tersebut terkadang bikin sakit hati dan membuat saya menjadi down. Bahkan hampir setiap malam saya selalu menangis dan keesokannya berpura-pura bahwa saya selalu terlihat bahagia. Saya tahu memiliki fisik seperti ini bukan keinginan saya ataupun orang tua saya, tapi saya tetap selalu mensyukuri apa yang telah Tuhan kasih terhadap saya. Saya selalu memberi afirmasi yang positif ke diri saya sendiri bahwa saya itu sudah sangat cukup baik menurut versi saya sendiri, dan Tuhan pasti tahu mana hal yang terbaik untuk hambanya. Jadi saya mencoba berusaha keluar dari bagaimana pandangan orang dan penilaian mereka terhadap saya. Pelan-pelan dan sedikit demi sedikit saya keluar dari kungkungan hal yang membuat saya tidak nyaman tersebut. Dan finally, sampai saat ini saya sudah cukup berhasil dan mulai menerima diri saya sendiri. Tidak peduli seberapa banyak kekurangan yang ada di diri saya, dan tidak peduli bagaimana omongan orang lain ke diri saya, yang terpenting saya harus melakukan terbaik di setiap hal yang saya lakukan. Saya punya strategi khusus buat terus belajar dan mengembangkan diri. Yang pertama adalah tidak mudah merasa puas terhadap suatu hasil yang telah didapatkan. Mungkin tidak merasa puas adalah hal yang cukup ambigu, yang bisa dikatakan sebagai suatu hal yang positif dan negatif. Namun khusus agar kita mau terus belajar dan mengembangkan diri, kita harus tidak mudah merasa puas terhadap apa yang kita lakukan dan kita hasilkan. Karena kalau kita merasa puas, kita pasti akan berhenti dan tidak mau mencoba hal lainnya untuk menambah potensi diri kita. Jadi setelah saya berhasil mencapai satu target tujuan saya harus membuat tujuan baru lagi yang lebih besar dan lebih giat untuk mewujudkannya. Akhir, kita harus memiliki kegigihan yang tinggi. Jangan jadi lemah yang hanya gagal satu kali langsung mudah untuk menyerah. Karena tentunya kesuksesan itu tidak akan mudah didapatkan seperti itu. Jadi kalau gagal, ayo bangkit dan bangun kembali. Tidak perlu seberapa banyak terjatuh, harus tetap bangkit. Dari hal tersebut, kita pasti akan menemukan versi-versi yang sangat terbaik dari diri kita. Karena kita terus belajar dan tanpa disadari, hal tersebutlah yang mampu membuat kita menjadi seorang pribadi yang terus berkembang setiap harinya. Sekian video esai yang saya buat pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.